Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Alif Ridho Kurnawan, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini berdiri ketika Islam sedang jaya-jayanya, yaitu ketika pada masa Bani Umayyah. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan oleh Muhammad bin Ali. Pada fase sembunyi-sembunyi ini yang dilakukan Muhammad bin Ali adalah dan pasukannya adalah mempropaganda para golongan yang dianggap tertindas. Belum sampai Muhammad bin Ali tersebut merebut tahta kekuasaan Bani Umayyah, beliau wafat terlebih dahulu dan digantikan putranya yang bernama Ibrahim. Dan pada saat itulah bergabung seorang pemuda yang tangguh yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani tersebut bergabung, pergerakan secara terang-terangan pun dimulai yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Sofah. Saat Abu Abbas menjadi pemimpin, beliau mendapat simpatisan dari kaum Syiah. Pada saat inilah Abu Abbas diutus oleh pimpinannya untuk membunuh semua keluarga kekhalifahan Bani Umayyah, termasuk khalifahnya, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Keberhasilan beliau membunuh semua keluarga kerajaan, beliau mendapat gelar As-Sofah yang artinya si pengalir darah. Tahun itu tepatnya tahun 750 Masehi, dengan secara resmi Daulah Bani Abbasiyah berdiri. Selanjutnya periodisasi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada periodisasi ini dibagi dalam 4 gelombang, yaitu masa Bani Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Abbasiyah 3, dan Abbasiyah 4. Abbasiyah 1 ini dimulai pada saat Bani Abbasiyah resmi berdiri, yakni tepatnya tahun 750 Masehi sampai Khalifah Al-Watsiq wafat, yakni pada tahun 847 Masehi. Masa Abbasiyah 2 ini dimulai ketika Khalifah Al-Mutawakkil diangkat menjadi pemimpin, yakni tahun 847 sampai Bani Buaihah masuk ke kota Baghdad, yakni tahun 946 Masehi. Masa Abbasiyah 3 ini dimulai ketika Bani Buaihah resmi berdiri, yaitu pada tahun 947 sampai kaum Saljuk masuk di kota Baghdad, yaitu tahun 1055 Masehi. Pada Abbasiyah 4 ini dimulai ketika kaum Saljuk mulai masuk di kota Baghdad, yaitu tahun 1055 sampai jatuhnya kota Baghdad tangan bangsa Mongol, ini tahun 1258 Masehi. Saya Nida Oktaviani Putri, NIM 191900119 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai masa kejayaan Bani Abbasiyah, yang kedua kemunduran Bani Abbasiyah, dan yang terakhir keruntuhan Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada saat pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemajuan yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Pada masanya juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karena pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid kekuatan militernya sangat dikagumi dan disegani, dengan ini menjadikan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah meluas dari Afrika hingga ke Hindukush India. Serta masa kejayaan ini diberikan dengan lahirnya ulama-ulama besar dan juga karya-karya yang agung. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kemajuan yang terjadi pada masa kejayaan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu pada bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya ini terjadi proses asimilasi dan akulturasi budaya yang ada pada masyarakat. Misalnya saja pada seni bangunan. Pada seni bangunan itu ada masjid, ada pembangunan kota, dan pembangunan istana, dan lain sebagainya.
Contohnya saja pada pembangunan kota Baghdad dan kota Samara. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang bahasa atau sastra dan musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athohiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lain. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga saat ini, seperti kitab Qolilah wa Dimna. Sementara tokoh yang terkenal dalam bidang musik dan karyanya masih dipakai saat ini adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang ilmu politik dan militer. Pemerintah pada dinasti Abbasiyah ini sangat berbeda orientasi pemerintahannya dengan pada saat Bani Umayyah. Karena pada saat Bani Umayyah, orientasi kebijakan yang dikeluarkan selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaannya. Sementara pemerintah dinasti Bani Abbasiyah ini lebih memfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Keempat yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Bani Abbasiyah ini menerapkan sebuah kebijakan terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset. Kebijakan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang mengharumkan nama dinasti ini. Yang terakhir yaitu kemajuan dalam ilmu agama Islam. Kita tahu bahwa masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini berlangsung kurang lebih 5 abad dari 750 sampai 1258 Masehi. Dan pada masa pemerintahan ini dicatat sebagai masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ini khususnya kemajuan dalam bidang ilmu agama yang tidak lepas dari peran serta para ulama dan pemerintah dalam memberi dukungan, baik dukungan moral, dukungan material, dukungan finansial yang diberikan kepada para ulama. Perhatian yang serius dari pemerintah ini ternyata membuat para ulama yang ingin mengembangkan ilmu mendapat motivasi yang sangat kuat, sehingga mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu yang dimiliki. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang pada saat itu adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemunduran Bani Abbasiyah. Kita tahu bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran ini tentunya tidak datang secara tiba-tiba. Sebenarnya tanda-tanda kemunduran Bani Abbasiyah ini sudah terlihat sejak periode pertama, namun karena khalifah pada periode pertama itu sangat kuat, jadi tanda-tanda kemunduran ini tidak sempat berkembang, dan dilanjut dari periode 2 ini mulai berkembang dan mengakibatkan runtuhnya Bani Abbasiyah atau kemunduran Bani Abbasiyah ini. Banyak faktor yang menyebabkan khilafah Abbasiyah ini menjadi mundur. Beberapa di antaranya yaitu ada 2 faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah, yaitu faktor dari dalam atau faktor intern, dan yang kedua faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama, faktor dari dalam atau internal, yaitu 1. Kemewahan hidup di kalangan penguasa.
Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Dan parahnya lagi, setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara Turki untuk mengambil alih pemerintahan. Yang kedua yaitu melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Keluarga Arab memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting dan tinggi kepada bangsa Persia. Mereka itu sebagian besar diangkat sebagai wazir, panglima tentara, wali provinsi, hakim-hakim, dan lain sebagainya. Pokoknya kedudukan yang sangat-sangat penting itu diberikan kepada bangsa Persia. Oleh karena itu, umat Arab benci dan marah kepada khalifah-khalifah serta menjauhkan diri dari keluarga Abbasiyah. Ketiga yaitu angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Keluarga Abbasiyah sangat licik melakukan siasatnya dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan memusuhi kaum Awaliyin. Mereka seolah lupa padahal berdirinya Bani Abbasiyah ini merupakan hasil kerjasama dengan keluarga Awaliyin, namun malah mereka musuhi. Akibat dari permusuhan kedua keluarga besar ini yaitu Abbasiyah dan Alawiyin, maka timbul huru-hara dan pemberontakan hampir di seluruh negara-negara Islam. Yang kelima yaitu pengaruh bid'ah-bid'ah agama dan filsafat. Banyak khalifah Abbasiyah yang terpengaruh dengan bid'ah-bid'ah. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan merenggangkan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah. Yang keenam yaitu konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakhir lahirnya 3 kelompok umat yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh agar banyak yang mengikuti seperti itu. Yang ketujuh yaitu ketergantungan dan kepercayaan khilafah kepada wazirnya sangat tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Amin yang menyerahkan sekalian urusan baninya, yaitu menyerahkan urusan Bani Abbasiyah ini kepada wazirnya Fadl ibnu Robi. Padahal Fadl itu terkenal pandai menfitnah dan mencela kayak memburukkan orang lain gitu. Yang ke-8 yaitu luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ini tidak didukung dengan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Dan bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksanaan pemerintah itu sangat rendah. Padahal seharusnya ketika menjabat, para petinggi itu saling percaya satu sama lain agar terjalin pemerintahan yang solid dan baik. Selanjutnya yaitu faktor dari luar yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Ada 3, yang pertama yaitu dominansi bangsa Persia. Awal pemerintahan Bani Abbasiyah ini, keturunan Persia bekerja sama dengan Bani Abbasiyah dan mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat di dalam berbagai bidang. Akibatnya, Bani Abbasiyah sangat mempercayai bangsa Persia dan akhirnya memberikan jabatan-jabatan tinggi dan kedudukan yang sangat kuat. Ini sangat penting lah dalam Bani Abbasiyah itu. Setelah mereka yang dimaksud itu adalah Persia, bangsa Persia memiliki kedudukan yang kuat. Para khalifah Abbasiyah yang berada di bawah telunjuknya, maksudnya itu bawahan. Jadi mereka menganggap bahwa Bani Abbasiyah merupakan bawahan mereka karena seluruh pemerintahan sudah berada di tangan bangsa Persia. Jadi Bani Abbasiyah itu sudah tidak lagi dipentingkan gitu loh. Jadi kayak ya ini wilayah saya gitu, wilayah bangsa Persia itu, keturunan Persia.
sehingga Khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya saja, hanya dibutuhkan pada saat penandatanganan dokumen gitu-gitu. Faktor selanjutnya adalah banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya. Ditambah dengan kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Akibatnya, provinsi-provinsi yang diberikan khalifah kepada gubernur-gubernur banyak yang ingin melepaskan diri dari genggaman Khalifah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu bencana bangsa Turki. Maksudnya di sini adalah sangat besar bahaya umat Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah menjadi korban mereka. Segala persediaan rusak binasa dirusak oleh bangsa Turki. Kekacauan timbul di mana-mana, sedang khalifah sendiri seperti menjadi permainan oleh umat Turki itu. Perselisihan antara tentara dan rakyat sering terjadi. Permusuhan di antara panglima-panglima Turki itu kian menambah buruk dan keruh suasana Bani Abbasiyah. Kelemahan pemerintah pusat di Baghdad itu menjadi peluang bagi kepala-kepala pemerintahan wilayah untuk melakukan siasatnya. Mereka berusaha memutuskan perhubungan dengan khalifah lalu mendirikan kerajaan sendiri-sendiri dalam daerah mereka. Dengan demikian merenggang Bani Abbasiyah itu merenggang dan muncul wilayah kecil-kecil, kerajaan kecil-kecil dalam wilayah Bani Abbasiyah itu sendiri. Jadi di dalam Bani Abbasiyah itu muncul kerajaan-kerajaan kecil sehingga tidak bersatu lagi. Selanjutnya akan dijelaskan kehancuran Bani Abbasiyah. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Bani Abbasiyah. Faktor tersebut berasal dari faktor dari dalam yaitu internal dan dari luar atau eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal kehancuran atau keruntuhan Bani Abbasiyah ada 5. Yang pertama yaitu kemerosotan ekonomi. Awalnya Bani Abbasiyah ini merupakan pemerintahan yang kaya, namun setelah memasuki khilafah kemunduran, perekonomiannya mengalami kemunduran juga karena jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Yang kedua yaitu hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat oleh Bani Abbasiyah ini menyebabkan kerusakan moral dan kerendahan budi yang menghancurkan sifat-sifat baik yang menunjukkan citra Bani Abbasiyah selama ini. Jadi sudah tidak dipercaya oleh negara-negara lain atau kerajaan dinasti-dinasti lain. Yang ketiga yaitu tidak percaya pada kekuatan sendiri. Bani Abbasiyah ini dalam mengatasi berbagai pemberontakan, Khalifah mengundang kekuatan asing, tidak menggunakan kekuatan sendiri. Akibatnya, kekuatan asing tersebut malah memanfaatkan kelemahan Khalifah. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu lemahnya semangat patriotisme negara. Faktor yang terakhir yaitu fanatik mazhab dan keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, akhirnya timbul rasa kecewa dalam diri bangsa mereka. Lalu rasa kecewa itu mendorong sebagian mereka untuk mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Setelah bangsa Persia ini mempropagandakan ajaran-ajaran tersebut, lalu muncul gerakan-gerakan yang menyimpang. Muncul banyak gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu disintegrasi. Akibat dari kebijakan Bani Abbasiyah yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu,
provinsi-provinsi tertentu yang ada di pinggiran daerah Bani Abbasiyah ini mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah dengan berbagai cara, diantaranya yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Bahkan ada yang sampai berusaha merebut pusat kekuasaan yang ada di Baghdad. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar dan banyak mengorbankan umat, yang berarti juga akan menghancurkan sumber daya manusia yang ada dalam Bani Abbasiyah itu sendiri. Yang paling membahayakan adalah pemerintahan tandingan Fatimiyah di Mesir. Walaupun pemerintahan lainnya cukup menjadi perhitungan para khalifah di Baghdad, pada akhirnya pemerintah-pemerintah tandingan ini dapat ditaklukkan atas bantuan dari Bani Saljuk. Selanjutnya yaitu Perang Salib. Faktor yang kedua yaitu Perang Salib. Periodisasi Perang Salib terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, periode penaklukan yang dimulai oleh pidato Paus Urbanus II yang memotivasi untuk berperang salib. Kemudian yang kedua, gerakan yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini merupakan gerakan yang terorganisir rapi. Yang ketiga yaitu periode reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Pada periode ini muncul pasukan yang dikomandani oleh Imanuddin Zangi untuk membendung pasukan salib. Bahkan pasukan ini dapat merebut Aleppo dan Edessa. Faktor yang terakhir yang menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung tentara dari Hulaguhan. Pada saat yang genting itu, Wazir Khilafah Abbasiyah Ibnu Al-Qami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai." Hulaguhan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar Ibnu Mu'tasim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulaguhan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan. Lalu Khalifah menerima usul itu. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulaguhan. Hadiah-hadiah itu dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Tetapi sambutan Hulaguhan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulaguhan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan tersebut. Sekian presentasi atau sedikit penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.